Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin, yaitu XRP. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi terbaru dan pastinya informasi tersebut adalah informasi positif untuk koin XRP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung koin XRP di CoinMarketCap dah, dan ternyata koin XRP pun mengalami penurunan 1,72%. Karena mungkin terseret juga oleh market kripto yang saat ini sedang mengalami penurunan. Tetapi pandangan gue sendiri terhadap koin XRP masih tetap bullish ya. Walaupun memang kasus antara SEC dengan XRP ini belum selesai. Bahkan kabarnya sudah sampai mana, sudah sejauh mana perkembangannya antara kasus SEC dengan XRP. Tetapi pandangan gue masih tetap bullish ya. Fundamental dari koin XRP memang sangat-sangat kuat sekali ya. Dan di sini mengenai kapitalisasi pasar ataupun market cap dari koin XRP di sini sekitar 27-an miliar ya. Dan dia juga mengalami penurunan 1,72%. Dan mengenai volume selama 24 jam terakhir dari koin XRP mengalami penurunan 1 miliar dan secara persentatifnya di kisaran 25,23%. Ini lumayan curam juga dari segi volume trading untuk koin XRP ya. Nah, jadi di sini dari teman-teman semua masih ada nggak sih yang tetap berharap gitu ya untuk koin XRP ini sendiri? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk gua sendiri, gua masih tetap yakin bahwa suatu saat XRP bakalan besar. Oke, jadi kita kembali lagi ke topik ya. Di sini pun ada beberapa informasi dan sangat-sangat positif sekali untuk koin XRP. Dan untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini yang telah diupdate oleh media You Today mengenai John Deaton, salah satu pengacara dari XRP yang telah speak up ya. Jadi putusan kasus riak mungkin terbukti menjadi minggu terbesar kripto, kata John Deaton. Wow, keren banget nih. Jadi John Deaton sendiri masih tetap optimis, masih tetap yakin ya. Kenapa di sini masih tetap yakin? Secara gitu ya, untuk sekelas pengacara dia masih tetap bertahan menindaklanjuti dan juga membantah gitu ya terhadap putusan-putusan yang telah diberikan oleh regulator Amerika Serikat, tetapi dia masih tetap bertahan. Karena begini loh, sekelas pengacara ketika memang dia sudah mentok gitu ya, dan memang salah satu perusahaan ataupun project yang telah dibela oleh salah satu pengacara tersebut ternyata memang benar-benar 100% salah, pengacara akan cabut ya, pengacara akan meninggalkan salah satu project tersebut. Tapi kenapa John Deaton ini masih tetap bertahan ya? Karena dia sangat-sangat yakin gitu, dari XRP ini tidak memiliki kesalahan sama sekali ya. Walaupun wawancara-wawancara yang sering di-up oleh regulator Amerika Serikat bahwa aset yang bukan komoditas itu hanyalah Bitcoin ya. Tapi ternyata alih-alih ditambahkan kembali Ethereum pun bukan masuk ke dalam kategori ataupun aset sekuritas gitu ya, melainkan dari aset komoditas. Tapi kenapa Ethereum langsung diputuskan bukan masuk ke dalam aset sekuritas, tapi untuk XRP masih tetap digantung? Karena dari regulator Amerika Serikat sendiri dia belum memiliki bukti-bukti yang efektif, bukti yang otentik, dan juga belum cukup ya untuk membuktikan bahwa XRP ini sebetulnya aset apa, sekuritas atau komoditas ya. Nah, dari situlah kekuatan dari John Deaton sendiri masih tetap membela untuk perusahaan Ripple dan koinnya adalah XRP ini. Dan di sini yang telah diupdate juga oleh pengacara John Deaton ya. Jadi pendiri CryptoLaw dan juga pengacara pemegang XRP yaitu John Deaton berharap untuk penyelesaian yang cepat untuk gugatan Ripple SEC. Nah, jadi di sini John Deaton pun sangat berharap sekali ya untuk kasus ini tuh harus dipercepat gitu ya keputusannya. Jadi seperti apa sih ketika memang dari XRP ini masuk ke dalam aset sekuritas, harus ditunjukkan juga berikut bukti-bukti yang kuatnya seperti apa. Tapi sampai dengan saat ini regulator Amerika Serikat ataupun SEC ini tidak memiliki bukti yang kuat gitu ya untuk mengetok palu bahwa XRP ini adalah aset sekuritas ya. Dan selain itu Deaton mengungkapkan kegembiraannya atas pergerakan harga Bitcoin melewati 30.000 US dollar dan peringatan Ethereum Shanghai yang akan datang. Meskipun dia percaya bahwa keputusan yang hebat dan fantastis dari Hakim Torres dalam kasus Ripple selanjutnya dapat terbukti menjadi minggu kripto terbesar yang pernah ada. Gue sangat setuju sekali dengan apa yang telah diungkapkan gitulah oleh salah satu pengacara XRP yaitu John Deaton, bahwa ini akan menjadi minggu yang besar gitu ya, yang pernah ada katanya di sektor industri cryptocurrency. Karena ya mungkin menurut gua sendiri ya, untuk masa depan industri cryptocurrency itu tergantung dari koin XRP ya. Karena sejauh ini yang melibatkan kasus terhadap regulator di negara Amerika Serikat yang paling lama keputusannya itu adalah XRP. Jadi semua aset cryptocurrency ya kecuali Bitcoin itu ada di masa depannya itu ada di dalam koin XRP.
Ketika memang XRP ini diputuskan masuk ke dalam aset komoditas, ya, ini akan menjadi minggu yang luar biasa, dan pastinya bukan hanya koin XRP aja yang bakalan meledak dalam sebuah harga, tetapi untuk beberapa altcoin itu pun sama akan terkerek juga, ya. Karena mungkin kedepannya itu akan lebih banyak lagi beberapa aset-aset kripto, ya, khususnya untuk 100 aset cryptocurrency teratas gitu, ya, itu akan terkerek juga lah, ya, terkena dampak oleh koin XRP ini. Selain mengenai Bitcoin yang telah berhasil melewati harga di 30.000 US dollar, tetapi di sini pun ada suatu peningkatan gitu ya dari Ethereum Shanghai. Nah, setelah adanya sebuah pengupgradean dari Ethereum Shanghai tersebut, Ethereum itu masif sekali ya mengenai peningkatan dalam sebuah harganya, dan bahkan up to 2.000 US dollar. Wow, sampai ke 2.100 US dollar, yaitu untuk Ethereum. Nah, jadi kurang lebih seperti ini harapan dari John Deaton sendiri. Dia ingin sesegera mungkin lah ya keputusan yang harus dilakukan gitu oleh SEC. Kira-kira kasus ini sudah sampai mana gitu. Tetapi ternyata sampai dengan sekarang masih tetap digantung antara SEC dengan XRP. Tetapi John Deaton masih tetap bertahan, dan dia masih sangat yakin sekali bahwa XRP itu bakalan menang ya, dan bahkan akan menjadi minggu terbesar untuk cryptocurrency. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini pun ada good news menarik untuk koin XRP pastinya yang telah diupdate oleh media di cryptobasic.com. Kemitraan Twitter dan eToro bisa besar untuk Ripple dan XRP. Inilah alasannya. Wah, wah, wah. Jadi sebetulnya bagaimana nih yang menjalin kemitraan itu Twitter dengan exchange eToro. Tetapi kenapa yang bisa besar itu adalah XRP dan juga perusahaannya yaitu Ripple. Nah, nanti kita bakalan bahas kira-kira spekulasinya seperti apa ya. Pastinya ini menarik banget, dan khususnya untuk army dari koin XRP pastinya kalian sangat-sangat setuju sekali gitu ya dengan adanya sebuah kemitraan antara Twitter dengan eToro, dan itu akan berdampak terhadap koin XRP. Oke, jadi di sini untuk menurut laporan dari sebuah CNBC ataupun media CNBC hari ini, raksasa media sosial yaitu Twitter bermitra dengan platform perdagangan sosial eToro, dan inisiatif ini memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan berbagai instrumen keuangan dari platform eToro, termasuk mata uang kripto dan juga saham. Nah, jadi di sini menurut laporan dari CNBC sendiri ya, bahwa platform eToro itu sebetulnya tidak pure mendukung hanya dari sektor industri cryptocurrency saja. Tapi di dalam sebuah platform eToro pun itu dia juga menyediakan berbagai aset ya, salah satunya mengenai saham itu pun ada. Jadi platform eToro ini hampir mirip-mirip seperti exchange Robinhood, di mana exchange Robinhood pun dia menyediakan bukan hanya untuk pure cryptocurrency saja, tetapi begitupun dengan sektor saham ataupun stock market itu pun ada di platform tersebut ya. Dan di bawah kemitraan ini pengguna Twitter dapat melihat grafik pasar dengan semua aset yang telah didukung eToro. Inisiatif ini menambahkan fitur hashtag Twitter yang sudah ada yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi harga aset yang didukung dari tradingview.com. Wow. Jadi dengan adanya sebuah kemitraan seperti ini, jelas ya, ini akan memperluas lagi dari tingkat pengadopsian cryptocurrency, bukan hanya untuk XRP saja. Walaupun ini ada dampak terhadap koin XRP, tapi kita overall aja gitu ya membahasnya, karena ini adalah suatu dukungan dan juga fitur terbaru. Dengan kita menggunakan Twitter dan kita gunakan tagar aja, itu langsung nge-link, itu bisa langsung ngecek. Kira-kira kita ingin ngecek koin kripto yang mana? Ya, apakah XRP, Bitcoin, Ethereum, BNB, dan lain-lain. Tetapi dengan catatan si koin-koin tersebut ataupun aset-aset tersebut harus didukung terlebih dahulu oleh tradingview.com. Ya, dengan beberapa aset yang belum didukung oleh tradingview.com itu tidak bisa dideteksi menggunakan Twitter dan juga hashtag yang sudah disediakan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan selain itu, di sini pun fitur hashtag menampilkan harga aset setiap kali pengguna menambahkan tanda dolar di depan taker aset. Dan menariknya kemitraan Twitter dengan eToro menawarkan fitur yang lebih baik daripada hashtag karena pengguna dapat mengakses berbagai aset. Oke, jadi di sini makin canggih lagi ya. Bukan hanya sekedar tanda tagar aja, jadi kalian cukup menggunakan logo dolar di depan taker aset. Misalkan kalian ingin mengecek Bitcoin, kalian depannya itu gunakan logo dari US dollar tersebut ya, lalu kalian ketikkan Bitcoin, itu langsung terdeteksi gitu ya dengan harga si koin tersebut yang bakalan kita lihat. Kira-kira Bitcoin sekarang itu harganya berapa ya, itu bisa menggunakan Twitter dengan cara ya kalian menggunakan logo dolar saja di depan si taker aset tersebut. Ini makin keren banget dan makin canggih sekali ya untuk Twitter dengan adanya sebuah kerjasama antara eToro dengan Twitter. Dan menariknya kemitraan ini juga dengan eToro menawarkan fitur yang lebih baik daripada hashtag. Betul banget. Jadi sekarang hashtag semakin diperluas, dari segi penjelajahan juga itu akan semakin canggih lagi, dan kita ingin mengecek dari harga salah satu aset tersebut pun itu bisa langsung menggunakan tagar aja ya, dan sekaligus menggunakan logo dolar ini. Itu langsung terlihat harga si aset tersebut saat ini berapa. Wow, ini makin canggih lagi ya. Dan di sini mengenai kerjasama antara Twitter dengan platform eToro ini akan berdampak baik untuk XRP. Nah, jadi di sini ada suatu alasan gitu ya, kenapa sih ini dikait-kaitkan dengan si koin XRP.
antara kerjasama platform eToro dengan Twitter. Dan ternyata di sini untuk si XRP sendiri ya, setelah gua kulik-kulik, jadi dia itu sebelumnya sudah melakukan suatu kerjasama ataupun bermitra dengan platform eToro. Tentu ini akan berdampak positif untuk koin XRP ya, karena XRP itu sudah terlebih dahulu bekerja sama dengan platform eToro. Dan langkah ini disambut baik oleh komunitas cryptocurrency, terutama para penggemar XRP. Anggota community XRP percaya bahwa cryptocurrency terbesar ke-6 memungkinkan akan menjadi penerima manfaat utama dari kemitraan antara eToro dan juga Twitter berdasarkan hubungan yang sehat antara pendiri eToro Yoni Asia dengan Ripple ya. Jadi di sini memang sudah jelas banget ya kenapa ini akan berdampak positif ya, karena yang gue bilang tadi gitu. Karena di sini pendiri eToro yang bernama Yoni Asia, dia telah bermitra sebelumnya dan juga memiliki hubungan yang sangat-sangat erat dengan perusahaan Ripple ya. Jadi itulah alasan kenapa ini akan berdampak bagus, berdampak positif terhadap koin XRP dengan adanya suatu kerjasama antara Twitter dengan eToro ya, ataupun exchange eToro. Dan perlu disebutkan bahwa Asia sedang bullish di XRP dan memiliki hubungan yang kuat dengan anggota tim Ripple. Dan salah satu pendiri eToro hadir di peserta konsensus Ripple pada tahun 2018 dalam sebuah tweet tahun 2018. Dia membagikan video pendek artis hip hop Amerika populer Snoop Dogg yang menghibur penonton di pesta konsensus. Nah, jadi di sini bukan hanya sekedar memiliki hubungan yang erat. Pada kala itu tahun 2018 dia juga telah hadir ya, salah satunya adalah pendiri eToro yang bernama Yoni Asia di dalam sebuah konsensus yang telah didirikan pada tahun 2018. Dan bukan cuma itu saja, bukan hanya sekadar kehadirannya, tetapi di sini dukungan dari Yoni Asia, salah satu pendiri eToro. Dan bukan cuma hanya itu, ternyata di sini Yoni Asia pun membagikan suatu video gitu ya, di saat dia menghadiri konsensus koin XRP yang telah menghadirkan bintang tamu Snoop Dogg, artis top di negara Amerika Serikat. Ya, jadi di sini ya mengenai platform eToro yang sekarang bermitra dengan Twitter, inilah alasan kenapa ini akan berdampak bagus, berdampak positif dan juga sinyal bullish untuk koin XRP. Karena ya di sini untuk platform eToro sendiri itu sangat-sangat memiliki hubungan yang erat dan juga hubungan yang kuat dengan perusahaan Ripple dan juga XRP. Wow, ini sangat-sangat positif sekali ya untuk si XRP sendiri ya. Kenapa di sini gua masih tetap positif ya? Apalagi dengan adanya sebuah informasi seperti ini, gua makin kuat sekali ya tingkat kepositifan gua terhadap koin XRP, bahwa suatu saat koin XRP ini bukan hanya cuma back to all time high, tetapi XRP ini bakalan new all time high ya. Tetapi sekali lagi buat teman-teman semua tetap dior, gua hanya memberikan suatu opini gua pribadi saja, karena yang gua lihat dari XRP ini bukan koin kaleng-kaleng ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari koin XRP. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah itu sinyal bullish untuk koin XRP ataupun itu dampak positif juga untuk koin XRP dengan adanya sebuah kemitraan antara Twitter dan juga platform eToro? Menurut gue sendiri itu sangat-sangat bagus sekali informasinya, dan dengan adanya sebuah kemitraan seperti itu jelas ya akan memperluas terkait koin XRP-nya ini sendiri dan juga beberapa aset-aset cryptocurrency yang lain. Karena kita hanya menggunakan Twitter saja, ketika kita ingin mengecek, hanya sekedar mengecek saja baik dari chart ataupun harga dari aset cryptocurrency, cukup menggunakan tagar ataupun dolar ya, logo dolar tersebut yang telah tersedia di aplikasi Twitter ataupun di platform Twitter. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.